Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudariku, dan terlebih buat anak-anak kami semuanya, kita bertemu kembali dalam renungan hari ini. Untuk itu mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudaraku yang terkasih, firman Tuhan pada hari ini tertulis dalam kitab 1 Korintus pasal 1 ayat 28. Saya akan bacakan untuk kita. Demikian firman Tuhan. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Demikian firman Tuhan. Topik hari ini mengatakan yang hina dipilih Allah. Yang hina dipilih Allah. Saudaraku yang terkasih, kita selalu mendengar perkataan bahwa tidak perlu mendengar perkataan orang miskin. Kadangkala kita mendengarkan letupan ucapan miring demikian, kata-kata pandangan yang sinis. Tidak perlu kita mendengar perkataan orang miskin. Dan perlu tebigi aina pogus do ibana. Ama gunana. Mulu makata ibana sendia hepeng mulu dang siana kana murai. Jadi dang perlu tebigi halak na pogus. Sedong do hata si songoni. Ima aka pemandangan roha na sangat met di bagasan sikap nang pambahenan. Dan memang kita tidak menyetujui itu. Tetapi ada perkataan, ucapan orang-orang tertentu yang suka bahkan tidak menyadari mengatakan tidak perlu kita mendengarkan dia. Aina pogus doibana, dia orang miskin. Karena kalau dikatakan kelompok orang kecil, hatoban menang budak, tidak memiliki pendidikan. Wah, ini kompleks memang. Karena memang dikategorikan orang yang miskin itu adalah kelompok yang kecil dikatakan. Atau bandui, budak disuruh-suruh itu, mengandalkan tenaga saja itu. Tidak memiliki pendidikan itu. Ya. Sebuah doi bana berpendidikan. Wah, sampai eselon 3. Aina pogus doi bana. Jadi selalu met dipandang, kecil dipandang. Yang artinya kelompok pemisah antara si miskin dan si kaya semakin nyata dari dulu sampai sekarang. Jadi dang boy terhapus. Dalam konteks-konteks penulisan kitab suci juga selalu ada itu. Bahwa memang kaum marginal, orang-orang miskin itu kenyataannya memang selalu dispesifikasikan tempatnya, dikelompokkan tempatnya. Pada masa-masa kehidupan Yesus juga demikian pada perjanjian baru. Makanya selalu Yesus menegur orang-orang yang sombong, congkak, yang selalu memandang miring atau sinis dengan kehidupan orang-orang halak na pogus. Makanya Tuhan selalu berpihak kepada orang-orang lemah dan kepada orang yang miskin, yang tiada berdaya. Tapi itu selalu ada kelompok-kelompok demikian. Dan mungkin juga di kehidupan kita sekarang ini, Bapak Ibu, selalu ada aja itu. Jangankan di kehidupan RT RW kita, ya. Ada itu pengelompokan seperti itu. Di kehidupan masyarakat juga, di pemerintahan kita ini juga, ya. Ya, kadang seperti itu, ya. Keadilan itu dibayar. Pembelaan itu kepada siapa yang membayar, bukan siapa yang, ya, siapa apa salahnya, apa persoalannya gitu. Jadi membela siapa yang bayar, bukan membela siapa yang menjadi orang yang dipersalahkan di situ. Bagaimana menciptakan keadilan. Seperti itu selalu. Dan mungkin juga semoga tidak ada itu di kehidupan iman kita di gereja di mana kita hidup. Ya di dalam keluarga atau hubungan keluarga besar kita juga ada saja itu. Ya kalau dia tidak punya uang atau tidak beruang, ya. Ya apapun dia katakan ide-ide yang benar, dokon. Ale moloh karena sangapi namorai, ya. Ada juga sih orang yang baik, yang benar, yang kaya, yang arif bijaksana naburju, ya pasti ada itu. Tapi ada juga orang yang sombong seperti itu. Alanya dong hepeng na gabe songon songoni may bana ma mamereng aka
keluargana, ya, aka donga tubuna, dokona asing, ya. Ya, itulah dikatakan bahwa pemisahan antara si kaya dan si miskin itu selalu ada di pandangan manusia. Nah, tapi di dalam firman ini, ya, firman Tuhan ini yang dituliskan oleh Paulus kepada orang Korintus, ini benar-benar real, ini benar-benar menghentak mereka semuanya. Karena Paulus memberikan sikap akan firman Tuhan bahwa pemandangan mereka, pengelompokan yang dua tadi antara si kaya yang miskin ini, Paulus ingin menghancurkan dan menghentakkan mereka dengan satu firman yang mengatakan, dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Itulah begitu pemandangan Allah yang tinggi, yang dalam dan luas akan melihat status kehidupan seseorang. Allah tidak melihat dia siapa, tetapi Allah melihat dia adalah orang yang betul-betul berdaulat, beriman teguh, takut akan Tuhan, dan mau bekerja melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Akan Tuhan pakai itu yang dan lebih luar biasa. Itu bagian pertama. Paulus menghentakkan mereka semua orang Korintus supaya mereka tidak bermain-main dengan praduga prasangka mereka memandang status orang lain. Bahwa yang kaya, yang miskin, yang pintar, yang bodoh, yang hina sama di hadapan Tuhan. Saya katakan sekali lagi, saudaraku, bahwa yang kaya, yang miskin, yang pintar, yang bodoh, yang hina sama di hadapan Tuhan. Tuhan akan pakai dengan cara Tuhan yang istimewa memperlakukan mereka. Jadi kalau kita lihat, ada juga perlombaan di negara kita ini, perlombaan Olimpiade Difabel, ya, mereka juga juara, bukan? Yang tidak bisa dilakukan orang normal bisa mereka lakukan. Begitu. Banyak orang yang miskin bisa jadi pejabat, bisa jadi orang kaya, yang dulunya di kampungnya miskin tapi sekarang menjadi pengusaha, orang kaya, terpandang dan baik budi lagi. Ya, orang yang tadi dari keluarga yang tidak bisa sebenarnya disekolahkan orang tuanya, tapi karena Tuhan kasih karunia bisa menjadi dosen, sampai keluarga keluar negeri sana atau mancanegara bisa berbicara di hadapan orang banyak dunia. Kalau Tuhan mau, Tuhan pakai itu dengan caranya yang misterius, saudaraku. Jadi tidak ada dasar manusia menyombongkan diri atau hidupnya yang tidak beralasan di hadapan Tuhan. Kalau Tuhan mau, dia pakai kita satu-satu. Siapa kita? Perempuan, laki-laki, tuan, hamba, orang lemah, orang kuat, orang sehat, orang yang sehat dan orang sakit, bahkan yang bodoh, yang kaya. Kalau Tuhan pakai dengan caranya, bisa akan menjadi manusia yang bermanfaat dan melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Yang kedua juga, sesuai dengan tahun kesehatian di tahun 2022 ini, dikatakan dalam tema kita Amang Inang, hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan diri sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Ini juga ditekankan oleh Paulus kepada orang Korin, ya, sehati sepikir, ya, seperti kita di gereja kita, di masyarakat, di negara kita ini. Kunci keberhasilan, kesuksesan, ketangguhan suatu negara adalah kesehatian di dalam sehati sepikir. Peduli, care dengan sesamanya manusia, kita akan kuat. Diibaratkan seperti lidi. 1, 2, 3 lidi untuk menepis, membuang kotoran tidak akan bisa. Tapi ketika lidi itu berkumpul menjadi ikatan yang kuat, jangankan satu kotoran, banyak kotoran akan kita basmi semuanya. Demikian juga dalam hidup bergotong royong. Kalau hanya 1, 2, 3, 4, 5, memang itu kurang kekuatannya untuk bisa mewujudkan apa ide-ide pekerjaan pelayanan di rumah, di gereja, dan di negara kita ini. Tapi kalau semua kompak masyarakatnya, jemaatnya, setiap individu di dalam keluarga itu pasti terwujudlah kesehatian, kita akan menjadi pemenang. Apapun bisa kita kerjakan, berhasil bersama, hidup, makan bersama, dapat berkat bersama. Inilah yang kita wujudkan di tahun kesehatian 2022 ini. Dan itu adalah tema kita.
Bagaimana kita mewujudkan pelayanan marturia, bagaimana kita mewujudkan pelayanan koinonia, bagaimana kita mewujudkan pelayanan diakonia. Akhirnya semua tercipta, bukan hanya parhaladonya yang bekerja banting tulang, banting setir, tapi jemaatnya juga ikut terlibat, mengambil bagian sesuai dengan talenta, bakat, kreatifnya. Sekolah minggu, remaja kita, naposo kita, perempuan, ama, lansia, siapapun itu, kita memasuki bidang-bidang pelayanan, kesehatian. Jadi iman kita terbentuk di situ. Begitu juga dalam rumah. Mari kita bergotong royong, kerjakan masing-masing. Jangan hanya satu menonton, yang lain kerja, atau yang lain menonton, yang satu kerja. Tetapi kesehatian di dalam satu jiwa, satu tujuan, satu kasih, sehati, sepikir. Itulah budaya gotong royong dari bangsa dan negara kita. Dan kesehatian adalah menjadi tonggak dasar pelayanan dalam tahun kita ini, tahun gerejawi kita. Nah, yang ketiga mau dikatakan dalam nats ini adalah, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Saudaraku, love is Jesus. Jesus is love and life is love. Jika kita mau katakan, kita ucapkan dengan pengakuan kita, iman kita bahwa hidup kita adalah Kristus, dan Kristus adalah cinta kita, dan cinta itu adalah Kristus, maka hidup kita dalam cinta Kristus. Wujudkanlah itu dengan pemikiran dan perasaan yang saling mengasihi di hadapan Tuhan. Jadi unak kolak kata, aku mengasihi engkau Tuhan, tetapi kita tidak mengasihi sama kita. Atau kita katakan kita mengasihi dia, tapi kita tidak mengasihi Tuhan kita. Apa artinya itu semuanya? Makanya dikatakan Jesus is love, karena Tuhan adalah penuh kasih. Kita mau hidup dalam in Christo, di dalam Kristus. Makanya life hidup kita juga adalah hidup di dalam kasih. Saling mengasihilah. Kalau punya kasih, bahasa kasih, cinta kasih, siapapun dia punya status yang berbeda dengan kita, sambutlah dia. Karena dia adalah ciptaan Tuhan, sama dengan kita adalah ciptaan Tuhan. Dia punya bakat, dia punya karakter, dia punya keterampilan, dia punya segalanya. Sama juga kita punya segalanya. Untuk itu, kalau sudah combine, dipersatukan, apapun bisa kita wujudkan di dalam kehidupan. Sianido mulani hadameon nasian Tuhani. Kalau mau kita hidup dalam damai Kristus, mari kita wujudkan hidup di dalam kasih setia Tuhan. Jangan suka menghina lagi, tapi ingat loh, siapa yang kita hina itu akan diangkat Tuhan. Ya, jangan kita sampai dipermalukan Tuhan. Untuk itu, saudaraku yang terkasih, semoga firman ini menjadi acuan dalam kehidupan kita supaya kita hidup di dalam saling bertoleransi satu dengan yang lain. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu yang kami dengar saat ini, mengajak kami untuk saling menghargai, saling mengasihi satu dengan yang lain, karena kami adalah sama-sama manusia, makhluk yang Tuhan ciptakan untuk hidup dalam kasih, bekerja dalam kasih, dan berbuah oleh kasih. Karena Tuhan mengasihi kami, untuk itu kami tidak memandang seseorang dari sudut pandang kacamata kami yang berbeda, tapi kami harus memandang sesama kami dari sudut kacamata Tuhan, supaya kami hidup saling toleransi, saling menghargai, saling mengasihi satu yang lain. Perbedaan adalah suatu kekayaan bagi kami dalam hidup ini. Memang harus berbeda supaya hidup ini berwarna. Terima kasih Tuhan, berkati semua jemaat-Mu yang bersuka cita berulang tahun anniversary, tambahkan rahmat, tambahkan umur, tambahkan sukacita dalam rumah tangga mereka dan keluarganya. Dan berkati juga yang sakit penyakit, tolong sembuhkan agar mereka selalu setia dan memuji Engkau senantiasa. Begitu juga segala pekerjaan kami yang akan mulai saat ini, pada satu hari ini kami serahkan tubuh roh kami ke hadapan Tuhan. Bimbing jaga kami Tuhan dalam perjalanan hidup kami, supaya apapun yang kami kerjakan seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Anugerah dari Tuhan Yesus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya memberkati kamu sekalian. Amin. Demikian Bapak Ibu, ingat selalu tersenyum, jaga prokes kita. Tuhan memberkati.